Kecelakaan bus kembali terjadi. Peristiwa ini seperti alarm keras mengingatkan publik pada persoalan keselamatan transportasi darat masih terjadi PR besar. Meski lokasi dan waktunya berbeda, rangkaian kecelakaan bus maut yang terjadi sepanjang tahun ini seakan memiliki benang merah yang sama. Terbaru, kecelakaan tragis terjadi Senin dini hari pukul 00.30 WIB di Simpang Susun Exit Tol Krapyak. Bus pariwisata PO Cahaya Tran yang membawa 34 penumpang terguling setelah menghantam pembatas jalan. Bus bernomor polisi B7201IP itu diketahui berangkat dari Jati Asih, Bekasi dengan tujuan Yogyakarta. Diduga, bus melaju dengan kecepatan tinggi. Pengemudi kehilangan kendali saat menuruni Simpang Susun hingga akhirnya benturan keras tak terhindarkan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menyebut kecelakaan ini diduga akibat kurangnya konsentrasi pengemudi serta ketidakpahaman terhadap medan jalan. Namun fakta yang terungkap lebih mengejutkan. Bus tersebut ternyata tidak terdaftar sebagai angkutan wisata maupun akap. Lebih dari itu, kendaraan ini dinyatakan tidak layak jalan. Berdasarkan data Blue E, bus terakhir menjalani uji berkala pada 3 Juli 2025. Sementara hasil rem cek pada 9 Desember 2025 dengan tegas menyatakan kendaraan ini dilarang beroperasi. Artinya, bus yang membawa puluhan nyawa itu seharusnya tidak berada di jalan. Kementerian Perhubungan pun kembali mengingatkan seluruh perusahaan otobus hanya mengoperasikan armada yang memenuhi persyaratan teknis dan administratif, mulai dari pengecekan kondisi kendaraan, kesehatan pengemudi, ketersediaan sopir cadangan, hingga penguasaan rute dan potensi risiko perjalanan. Pertanyaannya, mengapa tragedi serupa terus berulang? Sebelumnya, 26 Oktober 2025, kecelakaan bus PO Haryanto terjadi di Tol Batang KM 354 jalur B. 3 orang meninggal dan 20 lainnya luka-luka. Diduga hujan deras membuat jalan licin dan ban slip. Bus pun kehilangan kendali. Ironisnya, sehari sebelumnya, 25 Oktober 2025, bus pariwisata rombongan Forum Kesehatan Kelurahan Bendan Ngisor, Semarang juga mengalami kecelakaan di Tol Gandulan Pemalang. Akibatnya, 4 orang meninggal dunia. Sementara itu belasan lainnya luka-luka. Penyebabnya lagi-lagi dugaan remblong. 2 bulan sebelumnya, kecelakaan serupa terjadi di jalur wisata Bromo, Probolinggo pada 14 September 2025. Bus pariwisata Indis 88 Trans bernopol 7221 UG yang mengangkut 55 penumpang menabrak rumah warga. Akibatnya, 8 orang meninggal dunia, puluhan lainnya luka-luka. Penyebabnya kembali remblong di jalur menurun. Pada 8 Januari 2025, Kota Batu, Jawa Timur diguncang kecelakaan bus pariwisata yang menabrak motor dan mobil. 4 orang tewas termasuk seorang ibu dan anaknya. Bus diketahui memiliki izin operasional yang sudah lama mati. Serangkaian peristiwa ini seolah menyampaikan pesan yang sama. Keselamatan di jalan raya bukan sekadar soal nasib, melainkan soal kepatuhan, pengawasan, dan tanggung jawab. Selama peringatan ini terus diabaikan, pertanyaannya bukan lagi apakah kecelakaan akan terulang, melainkan kapan dan di mana duka berikutnya terjadi. Demikianlah headline inews.id. Update terus berita-berita di inews.id. Saya Dani Dahwilani, sampai jumpa.